Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan, agar kita bertumbuh di dalam Tuhan dan iman kita dibaharui dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, ku selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ulangan pasal 33 ayat 18 sampai 29, pasal Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tentang Zebulon ia berkata, bersukacitalah hai Zebulon atas perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung. Di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad, seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Tentang Asyir ia berkatalah Asyir di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah hai Yesurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan ketentraman, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Berbagilah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu, sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu.
dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke gunung Nebo, yang ini ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasya, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah aku akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis berkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidaklah lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berkat Allah dan kematian Musa. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum Musa meninggal, Allah memberkati bangsa Israel setiap suku melalui Musa. Musa diberikan Tuhan kuasa untuk berbicara kepada bangsa itu untuk yang terakhir kalinya. Sekaligus berkat-berkat Tuhan diberikan kepada setiap suku. Berkat adalah bagian yang esensial bagi kehidupan kita, yang kita harapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat Tuhan, dalam kegiatan sehari-hari kita berdoa untuk meminta berkat dari Tuhan. Dalam beribadah pun kita meminta berkat kepada Tuhan, dan ini adalah salah satu unsur liturgi dalam gereja yang tidak tergantikan adalah ucapan berkat. Setiap mengakhiri ibadah, pasti hamba-hamba Tuhan atau pendeta memberikan berkat dari Tuhan Allah. Namun harus diingat sidang jemaat Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan berbicara berkat dan bagaimana Musa mati sebelum bangsa itu dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka. Sidang jemaat Tuhan, mengapa Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian? Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke Kanaan, tetapi ia diperkenankan untuk menyampaikan berkat kepada orang Israel sebelum ia mati. Mengapa Tuhan tidak diperkenankan? Karena Musa melanggar perintah daripada Tuhan Allah. Tuhan memberikan suatu hukuman kepada Musa bahwa dia tidak akan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, hanya melihat saja. Sidang jemaat Tuhan, dalam hal ini Musa mengawali berkat itu dengan menampilkan Tuhan sang sumber berkat itu. Dialah yang memberkati umatnya sejak mereka berada di Sinai dan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Hukum Taurat menjadi bukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka sebagai pemiliknya yang kudus, sebagai miliknya yang kudus.
dan juga bukti kasihnya kepada mereka. Kemudian Musa menyampaikan berkat Tuhan kepada semua suku Israel satu persatu kecuali Isakar dan Simeon. Pada akhirnya Musa menyampaikan berkat dari Israel sebagai suatu bangsa yang besar. Bagian akhir ini berisi pengakuan akan Tuhan sebagai Allah yang hidup dalam Israel, sebagai penolong, sebagai penyelamat mereka. Dan Musa ingatkan itu, bahwa yang menolong, yang menyelamatkan mereka adalah Tuhan Allah, bukan mereka atau kekuatan mereka sendiri. Dan ini juga Tuhan ingatkan lagi kepada bangsa itu. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu berkat tidak akan muncul sendiri, tetapi selalu dihubungkan dengan nama Tuhan. Orang yang menyampaikan berkat hanyalah seorang perantara seperti pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Sedangkan yang berperan aktif sebagai memberi berkat adalah Tuhan sendiri. Ya, sidang jemaat Tuhan. Oleh karena itu sebelum Musa meninggal, dia memberkati bangsa itu. Ya, ini adalah perintah daripada Tuhan. Dan setelah Musa memberkati bangsa itu, Musa naik ke gunung Nebo. Dia melihat Tuhan Allah memperlihatkan kepadanya tanah yang akan diberikan kepada bangsa itu. Makanya Musa melihat begitu luar biasanya tanah yang akan diberikan itu, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jemaat Tuhan. Jadi Musa telah berusaha sebenarnya segala kekuatan untuk memimpin dan membawa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Tetapi ketika tujuan itu hampir diraih, ia harus kembali kepada Tuhan. Musa hanya menyaksikan dari jauh. Inilah berkat yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa yang terakhir kalinya. Akhirnya Musa meninggal, dia dikubur di dataran Moab. Dan sampai sekarang kita tidak tahu kuburan Musa di mana letaknya persisnya. Dan berkat Allah kepada bangsa itu dan berkat Tuhan kepada Musa juga yang memperlihatkan kepadanya tanah perjanjian itu sebelum dia meninggal. Kita tahu Musa adalah pemimpin yang luar biasa, yang dengan ketegasan, dengan kelugasan yang memimpin bangsa itu, bangsa yang besar itu, atas perintah daripada Tuhan. Kita mau sidang jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan seperti Musa, seorang pemimpin yang luar biasa, dan kita menjadi berkat untuk orang lain, dan kita menjadi umat pilihan Tuhan yang benar-benar Tuhan pakai yang luar biasa. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, berkat-berkat untuk kami sebelum ajal kami berakhir di dunia ini. Kami mau menjadi berkat untuk orang lain. Kami mau Tuhan menjadi panutan untuk orang lain yang terus menjunjung nama Tuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.